Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiatun, Sarjana Pertanian Magister Sains, salah satu staf pengajar di Politeknik Negeri Jember pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan. Pada kali ini saya akan memberikan mata kuliah tumpang sari. Nah, sebelum masuk ke konten materi, ada motivasi yang menarik untuk saya bagi pada kesempatan kali ini, yaitu if you want to make your dream come true, the first thing you have to do is wake up. Jadi, bagi yang masih senang berrebahan menuntut ilmu, bermalas-malasan dalam mencapai sesuatu, bersegeralah untuk bangkit dan segera wujudkan mimpi-mimpi Anda. Oke, langsung ke poin inti mata kuliah, yaitu tumpang sari. Tumpang sari ini adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 pada program studi Teknologi Produksi Tanaman Pangan yang memiliki bobot SKS 3, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, pada kali ini saya akan memberikan materi 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu ruang lingkup pola tanam tumpang sari, dan yang kedua ada perencanaan dan implementasi inovasi tumpang sari, dan yang ketiga yaitu evaluasi efektivitas pola tanam tumpang sari. Yang pertama yaitu pokok bahasan. Pertama, ruang lingkup pola tanam tumpang sari. Nah, kompetensi akhir yang diharapkan pada mata kuliah pokok bahasan pertama ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pengertian pola tanam dan tumpang sari, dan yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis pola tanam. Sebelum berbicara jauh tentang tumpang sari, ada baiknya kita mengenal dulu dasar teori dari apa sih tanam dan pola tanam itu sendiri. Jadi, tanam sendiri memiliki arti menempatkan bahan tanam, baik berupa benih maupun bibit, pada media, baik itu tanah maupun non-tanah. Itu pengertian dari tanam. Sedangkan pola tanam itu sendiri adalah usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur sedemikian rupa, diatur tata letaknya, urutan tanamannya selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tanam itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah pendidikan, di mana pendidikan di sini adalah pendidikan formal. Seperti yang kita ketahui, mayoritas petani di Indonesia saat ini rata-rata pendidikan formalnya masih minim. Kemudian usia mereka juga sudah lanjut. Ini peluang dan tantangan bagi para generasi milenial untuk mengembangkan indeks tanam di Indonesia saat ini. Terus yang kedua ada skill atau keahlian atau kemampuan. Nah, skill di sini adalah pelatihan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Jadi keberhasilan tanam juga sangat dipengaruhi oleh skill yang dimiliki oleh si petaninya sendiri atau si pelaksananya sendiri. Dan yang ketiga ini nih yang lagi hit-hitnya dibicarakan baik di tataran kementerian maupun di industri ataupun di instansi, yaitu inovasi. Inovasi ini adalah hal-hal yang terbaru, terkini, dan teraplikasi. Nah, biasanya inovasi ini muncul pada kondisi SDM maupun pada lingkungan yang terbatas. Ya, seperti kita bisa lihat, negara-negara yang maju itu memiliki keterbatasan, maka mereka berinovasi untuk bisa lebih maju. Nah, itu peluang dan tantangan juga bagi kita untuk terus berinovasi dengan sumber daya yang ada, bahwa kita memiliki negara yang agraris, seharusnya kita menjadi juaranya produksi di kancah dunia. Terus yang keempat yaitu ada perencanaan dan evaluasi. Sebaik-baiknya kegiatan tentunya adalah yang terstruktur, terencana, dan kemudian jangan lupa untuk mengevaluasi ketika program itu sudah selesai. Nah, itu adalah faktor keberhasilan dari si
tanam sendiri. Nah, bagaimana untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau keberhasilan dari pola tanam itu? Nah, untuk pola tanam sendiri sedikit berbeda dengan tanam. Nah, pola tanam sendiri yang mempengaruhinya ada 3. Yang pertama adalah bahan tanam, yang kedua adalah kondisi tanah, dan yang ketiga adalah lingkungan tumbuh. Bahan tanam sendiri ada mulai dari benih yang kita gunakan itu berasal dari mana, tersertifikat atau tidak, kemudian dia memiliki deskripsi varietas yang berdaya hasil tinggi atau tidak. Kemudian kalau kondisi tanah sendiri adalah bagaimana pengetahuan kita mengerti atau memahami karakteristik dari tanah tersebut, baik itu kesuburannya, baik itu bagaimana kondisi saprodi yang ada di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan tumbuh. Lingkungan tumbuh ini adalah yang mengkondisikan yang di lingkungan area tanam sendiri, yaitu ada iklim, cuaca, dan kemudian organisme pengganggu tanaman. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu yaitu jenis-jenis pola tanam. Jadi, kenapa sih menanam itu harus ada polanya? Ya, tentu hal ini tidak lepas karena menanam itu adalah seni. Jadi biar petani itu selalu bersemangat, terus kemudian hasilnya tinggi, maka di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan 6 jenis pola tanam yang biasa diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada monokultur, yang kedua ada intercropping, terus kemudian yang ketiga ada multiple cropping, kemudian yang keempat ada relay cropping, dan yang kelima ada alley cropping, dan keenam ada agroforestry. Dari keenam jenis pola tanam ini sebenarnya ada 2 klaster, yang mana yang monokultur itu adalah membudidayakan hanya 1 jenis tanaman, sedangkan poin kedua sampai dengan poin keenam itu adalah membudidayakan lebih dari 1 tanaman. Mau tahu kondisi pola tanam macam-macam ini seperti apa? Nah, yang pertama yaitu monokultur. Nah, monokultur ini adalah penanaman 1 jenis tanaman pada luasan lahan dan periode tertentu. Jadi kalau kita sering melihat sejauh atau seluas mata memandang itu hamparan padi, hamparan jagung, hamparan tanaman kopi, hamparan tanaman karet, tidak ada tanaman yang lainnya, itu berarti dia menggunakan pola tanam monokultur. Nah, pada slide ini saya mencontohkan monokultur pada tanaman padi dan pada tanaman jagung. Terus yang kedua ada intercropping atau yang sering disebut dengan tumpang sari. Ini merupakan penanaman 2 jenis tanaman atau lebih yang umurnya relatif sama. Umur di sini adalah umur panen. Pada saat penanaman juga bersamaan dengan pengaturan jarak tanam. Nah, intercropping sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada mixed intercropping atau yang biasa disebut dengan tumpang sari campuran atau multistrata cropping. Nah, di sini multistrata cropping atau tumpang sari campuran itu adalah menanam 2 tanaman atau lebih secara bersama-sama dengan tidak memperhatikan jarak tanam antar tanaman satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya ini ada di pekarangan rumah kalian ataupun ada di tegalan-tegalan desa, di mana di situ kita lihat ada tanaman pisang, ada tanaman pepaya, ada tanaman pete, semuanya tidak ada jarak tanam yang pasti. Jadi tanaman itu tumbuh, ada yang sendirinya, ada yang memang sengaja ditanam dengan tidak memperhatikan umurnya ataupun tidak memperhatikan jaraknya. Itu adalah tumpang sari campuran. Terus kemudian yang kedua ada row intercropping atau yang dikenal dengan tumpang sari baris. Tumpang sari baris ini adalah menanam 2 tanaman atau lebih secara bersama-sama pada lahan yang sama, di mana tanaman tersebut ditanam dalam baris dengan jarak tertentu. Jadi kalau tadi yang pertama mixed cropping tidak ada jarak tanamnya atau tidak ada pasti paten jarak tanamnya berapa. Nah, kalau row intercropping ini dia tanaman sela atau dikondisikan ada dalam barisan. Itu makanya ditanam di sela-selanya itu.
Tapi selayang dimaksud di sini adalah pada barisan. Jadi kalau kita lihat ini ada misalnya jarak, kalau yang di slide yang ada di saya ini, kalau kita bisa mengkondisikan ini adalah jaraknya 90 dan kemudian ini ke sini, ini kondisinya adalah 50. Maka bukan di 90 ini kita tanam, tapi di jarak yang ke 50 ini. Nah, di sini kita tanamin. Ini merupakan antar baris tanaman tersebut. Nah, untuk contoh implementasinya biasanya petani menggunakan tumpang sari baris ini pada jagung kedelai ataupun jagung cabai. Yang ketiga, jenis intercropping yang ketiga yaitu strip intercropping atau tumpang sari jalur. Nah, ini merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih secara bersamaan dalam bentuk jalur tertentu atau sering disebut dengan sistem tanam surjan. Sistem tanam ini juga biasanya dilakukan di daerah yang memiliki banyak air atau kelebihan air. Nah, ini ada biasanya di daerah-daerah rawa. Nah, ini mereka biasanya meninggikan sebagian lahan, kemudian mereka tanami dengan tanaman tahunan atau tanaman semusim, sementara lahan yang tergenang air itu ditanamin padi. Nah, kalau pada kesempatan ini saya memberikan contohnya seperti integrasi atau pola tanam strip cropping pada kelapa sawit dan padi. Ini kondisinya ada di lahan rawa dan kemudian yang sebelahnya itu ada jagung sama kedelai. Jadi kalau bedanya sama yang sebelumnya tadi, kalau yang row intercropping yang dalam baris, nah kalau ini dia berpola seperti lorong-lorong dan memanfaatkan lorongnya itu sebagai tanaman tumpang sarinya. Kemudian yang ketiga itu ada multiple cropping atau yang sering disebut dengan tumpang gilir. Ini merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan memperhatikan faktor-faktor lain untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi tumpang gilir ini biasanya sering dilakukan oleh petani pada saat musim gadu atau pada saat akhir musim hujan, di mana persediaan air itu sudah mulai sedikit. Kalau sudah akhir musim hujan, mereka memanfaatkan ketika setelah panen padi, mereka akan menanam kedelai, jagung ataupun tanaman yang lain. Nah, di sini pada slide ini saya contohkan tanaman padi yang baru selesai dipanen itu belum habis jeraminya, mereka sudah memberikan sela-selanya itu adalah tanaman kedelai atau bisa juga dengan tanaman jagung. Dan yang keempat ada relay cropping atau sering disebut dengan tanaman sisipan. Nah, tanaman sisipan ini merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih, di mana jenis tanaman tersebut, di mana tanaman yang kedua itu ditanam pada saat tanaman pertama melewati fase vegetatif atau sudah memulai fase generatif atau mau panen. Jadi kalau tumpang gilir tadi tanaman baru dipanen, tanaman yang kedua ditanam. Nah, kalau ini tanaman yang pertama belum selesai dipanen, atau bukan belum selesai, memang belum saatnya dipanen, tapi sudah mendekati umur panen, tanaman yang kedua ditanam. Nah, kalau di slide ini saya mencontohkan tanaman jagung dengan kedelai. Jadi di mana jagungnya ini kondisinya belum waktunya panen, tapi sudah fase generatif, kemudian kedelainya ditanam. Terus yang kelima ada alley cropping. Jadi di alley cropping ini di mana sistem budidayanya menanam dua jenis tanaman yang memanfaatkan lorong, tapi tanaman pokoknya ini merupakan tanaman tahunan. Jadi kalau misalnya di perkebunan, misalnya pada tanaman karet, itu jarak tanamnya biasa yang lazim digunakan 6 x 3 meter atau 5 x 3 meter. Nah, jarak yang 5 meter tadi antar tanaman tadi bisa kita manfaatkan untuk budidaya tanaman semusim atau tanaman palawija. Yang terakhir ada agroforestry. Nah, agroforestry sesuai dengan katanya yaitu agro dan forest. Ini sama seperti sistem pola tanam alley cropping, cuma bedanya tanaman pokoknya di sini tanaman hutan. Tanaman hutan di sini bisa jati,
bisa sengon, bisa pinus, bisa damar. Jadi di antara sela-sela tanaman jati atau kemudian tanaman pinus atau tanaman damar itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman pangan atau palawija lainnya. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui apa sih pola-pola tanam yang biasa petani terapkan di Indonesia ini, tentu ada sesuatu yang menarik, yaitu apa alasan menggunakan pola tanam monokultur, intercropping, multiple cropping, alih cropping, ataupun yang lainnya. Pasti memiliki ada alasan. Tapi yang perlu kajian menariknya adalah di negara-negara maju sebagai kiblatnya kita untuk meningkatkan produksi, mereka jarang melakukan tanaman tumpang sari. Rata-rata mereka melakukan tanaman secara monokultur. Misalnya seperti di Jepang, nanam kedelai 5 hektar, 10 hektar, tidak dibuat lorong ada tanaman jagungnya atau tanaman apa. Jadi mereka fokus sejauh mata memandang, jika ingin menanam gandum ya hanya gandum. Ketika sejauh mata memandang ingin menanam kedelai ya kedelai. Cuman kenapa di Indonesia itu mayoritas masyarakat kita masih menggunakan pola tanam selain monokultur sendiri? Pasti akan ada alasan-alasannya. Alasan yang paling mendasar kenapa di Indonesia ini melakukan pola tanam berbagai jenis, itu yang paling banget jadi alasan mereka adalah karena terpaksa. Jadi kenapa kok terpaksa? Ya, pertama, karena kondisi lingkungan. Jadi benar di luar negeri monokultur, karena mereka memang dalam 1 tahun yang terdiri dari 4 musim, hanya 1 musim lah yang ideal untuk menanam. Sedangkan di kita, memang kita dipaksa untuk menanam sepanjang musim. Akan tetapi ada kondisi keterbatasan atau faktor pembatas di lingkungan syarat tumbuhnya itu, misalnya air. Jadi ketika musim kemarau, kita bisa menanam, tapi harus ada air. Tapi airnya dari mana? Nah, di sini kita memanfaatkan akhirnya pola tanam itu muncul. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan air itu seefisien mungkin. Jadi kalau fase-fase kritis tanaman itu biasanya pada saat tanaman mau tumbuh atau pada saat fase vegetatif, maka bagaimana ketika air masih ada di dalam tanah atau air masih ada di dalam lingkungan, kita tanam itu dulu. Jadi itulah tadi muncul ada tumpang gilir, ada tanaman berlorong, dan kemudian ada pola tanam yang selanjutnya. Selain karena kondisi air, juga pemanfaatan sinar matahari, kemudian bagaimana kita mengkondisikan lahan yang efektif juga. Nah, selain lingkungan ada lahan. Nah, di sini lahan ini, kalau di luar negeri kan 4 musim hanya 1 kali idealnya untuk bertanam, sedangkan kita bisa sepanjang hari, sepanjang waktu bisa menanam. Nah, itulah kenapa pola tanam tadi diterapkan di Indonesia, karena untuk meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan indeks panen, dan meningkatkan kesuburan tanah. Kok bisa kesuburan tanah meningkat? Iya, karena tanaman yang kita tanam dengan beraneka ragam tadi, biasanya hasilnya itu tidak semuanya. Ada berangkasan atau sisa yang kita tinggalkan. Misalnya kalau mau nanam padi, kemudian kita panen, itu tidak mungkin sampai jeraminya kita angkut ke rumah. Pasti hanya cukup gabahnya saja yang kita angkut. Sementara ada batang, ada daun, ada akar tertinggal di lahan. Nah, itu bisa menjadi sumber organik sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah. Dan kemudian yang ketiga ada alasan, yaitu mengenai biaya. Jadi kalau di luar negeri memang tidak kita herankan kenapa dia monokultur, terus kenapa dia kok bisa produktivitasnya tinggi. Itu dikarenakan memang saprodinya sudah memadai, teknologinya juga sudah luar biasa. Nah, di kita karena faktor biaya ini kita hemat pengolahan lahan. Dengan adanya tumpang sari, kita bisa menghemat biaya pengolahan lahan. Kenapa kok bisa menghemat? Ya karena kalau seperti tumpang gilir, kemudian ataupun nanti tanaman sisipan, itu tidak perlu pengolahan tanah. Jadi misalnya tanaman padi baru dipanen, itu biasanya petani bisa langsung menyebar atau menanam tanaman jagung ataupun tanaman kedelai, kan hemat untuk biaya pengolahan lahan. Terus kemudian biaya pemupukan juga, pengendalian gulma juga. Sehingga diharapkan
petani juga mendapat income yang lebih. Selain itu juga, pola tanam tumpang sari ini juga mengurangi resiko kegagalan. Jadi kalau seandainya kita menanam lebih dari satu tanaman, misalnya nanam jagung dan cabai, ternyata harga cabai lagi naik, itu kan juga menambah nilai pendapatan atau nilai income yang petani. Terus apa sih keuntungan dan kelemahan menggunakan pola tanam tumpang sari ini dibandingkan monokultur? Yang pertama, keuntungannya yaitu efisien dalam pemanfaatan lahan, air, pupuk, dan pestisida. Kelemahannya, tapi terjadi persaingan unsur hara antar tanaman. Kok bisa? Karena gini, kalau seandainya kita menanam satu jenis tanaman, tentu ketika kita mau memupuk, ya hanya dia yang menanam, hanya dia yang menggunakan pupuk itu. Kemudian ketika kita menggunakan pestisida juga hanya fokus. Nah, berbeda halnya dengan monokultur. Jadi kalau tanaman monokultur kita berikan pupuk cukup satu, tapi kalau tumpang sari kita berikan pupuk yang akan menerima pupuk itu adalah lebih dari satu jenis tanaman. Makanya terjadi persaingan unsur hara. Kemudian yang poin kedua adalah pengolahan tanah minimal. Ini salah satu keuntungannya. Jadi kita tidak perlu mengupayakan pengolahan tanah terus-terusan, karena dengan tumpang gilir atau tanaman sisipan kita bisa efisien dalam pengolahan tanah. Terus kemudian meningkatkan indeks panen, mengurangi erosi tanah, menekan pertumbuhan gulma, kemudian hasil yang diperoleh juga lebih beragam. Kelemahan yang lain adalah OPT lebih beragam dan sulit untuk dimonitoring. Tentu dibandingkan tanaman monitoring, misalnya saya contohkan tanaman jagung dan kedelai. Kita ketahui kalau monokultur jagung, hama pentingnya mungkin dia kondisinya belalang, atau penyakit pentingnya nanti dia misalnya bule. Tapi ketika ditambah ditumpang sarikan dengan kedelai, akan menambah lagi karena kedelai sendiri rentan dengan karat daun, otomatis kondisi jagung juga akan menjadi rentan. Terus kemudian yang ketiga ada terjadi persaingan pertumbuhan, tentu. Karena ketika kita tidak matching, memadu padankan pilihan antar komoditi, maka akan terjadi perebutan saling tumbuh siapa yang mau cepat. Kesimpulan dari ruang lingkup pola tanam tumpang sari itu sendiri, yang pertama adalah pemanfaatan ruang. Jadi kalau implementasinya dalam kehidupan sehari-harinya manusia ya, ketika ada jarak, di situ ada peluang untuk selingkuh. Nah, di situ juga tanaman. Jadi ketika ada di situ ruang, maka ada kesempatan tanaman lain untuk masuk ataupun bertumbuh di sana. Nah, tapi uniknya tanaman dengan menggunakan pola tumpang sari ini terus digandrungi. Kenapa ya? Karena menguntungkan, sama dengan kehidupan di manusia. Kenapa selingkuh itu sudah tahu dosa tetap dilakukan? Karena sebagian besar banyak yang mengatakan justru jadi menguntungkan kok kalau selingkuh. Ada yang bilang selingkuh itu indah, ada yang bilang sama seperti pola tanam tumpang sari juga seperti itu. Meskipun kelemahannya ada, keuntungannya yang lebih banyak. Jadi tetap sampai dengan detik ini itu tetap dilakukan. Nah, daripada ngomongin tentang selingkuhan, jadi ini saya ada tugas mandiri yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Yang pertama, kalian bisa cari cari dan identifikasi jenis pola tanam yang ada di sekitar tempat tinggal saudara. Jadi boleh di pekarangan, boleh yang petani lakukan secara luas di tempat tinggal saudara, kemudian sertakan mengapa menggunakan pola tanam tersebut. Misalnya saya contohkan seperti ini, saya tinggal di Jember, lingkungan saya biasanya menanam padi secara monokultur. Kenapa monokultur? Karena kondisinya selalu tersedia air terus-menerus, irigasinya bagus, sehingga petani lebih senang menggunakan pola tanam monokultur dibandingkan tumpang sari. Karena apa? Tidak ada keterbatasan dalam hal ini adalah air. Nah, mungkin nanti case-nya akan berbeda lagi sesuai dengan tempat tinggal saudara-saudara. Jadi untuk pertemuan pokok bahasan pertama saya nyatakan sudah selesai.